sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh teman-teman, oleh bapak-bapak ibu-ibu kepala desa dalam rangka membuat profil desanya. Dan ini adalah sebuah langkah maju yang besar, di mana profil desa yang bapak-bapak ibu-ibu kepala desa buat sangat membantu dalam program kepemerintahan kita, karena semua orang sudah bisa melihat, sudah bisa mengetahui apa kondisi real yang ada di desa kita masing-masing. Saya kira dengan kegiatan ini sudah tidak sama dengan desa-desa sebelumnya, di mana kita hanya bisa melihat secara administrasi atau secara tertulis bahwa di desa Kabupaten Mamuju memiliki desa sekian, kemudian di desa itu memiliki potensi wisata, potensi alam seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, atau objek-objek wisata yang lainnya. Nah sekarang bukan hanya sekedar tulisan di sebuah buku yang kemudian baca, tetapi secara de facto kita bisa menampilkan, secara real kita bisa menampilkan bagaimana indahnya air terjun, bagaimana bersih dan indahnya sungai, bagaimana asrinya alam yang ada di desa itu, kemudian potensi-potensi tebingnya, potensi-potensi pertambangannya, banyak hal. Saya selaku pemerintah daerah, wakil Bupati Mamuju, mengajak kepada saudara-saudara sekalian yang ada di luar Mamuju, ketika Anda datang ke Sumbar, Anda datang ke Mamuju, sempatkanlah untuk berkunjung ke desa-desa kami. Insya Allah Anda akan menemukan sebuah panorama yang indah, suasana yang sejuk. Anda akan melihat air terjun yang bagus, Anda akan melihat sungai-sungai yang bersih dan jernih, Anda akan melihat laut, ombak, dan sekian banyak potensi yang kami miliki. Yakin dan percaya, Anda datang pasti Anda puas dan Anda akan betah tinggal di Mamuju. Sukses dan selamat kepada kepala desa. Saya berterima kasih kepada Anda semua karena Anda pun ikut berkomitmen demi kemajuan, demi kesejahteraan, dan membuat Mamuju ini bisa ramah sesuai dengan visi misi kami. Sukses dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tak serupa dengan kota, desa dengan suasana yang masih sangat ramah serta lingkungan yang masih asri, memaksa kita untuk memiliki kenangan indah sekaligus harapan, di mana pepohonan, gunung, dan kebun juga sawah, serta hasil alam yang melimpah masih tetap tumbuh dengan bebasnya di alam desa Kinatang. Desa Kinatang termasuk dalam lingkup Kecamatan Bonehau yang letaknya berbatasan dengan Desa Bonehau dari sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Butuada. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Hinua, sedangkan pada sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kalumpang.
Di Desa Kinatang terdapat fasilitas desa berupa kantor desa dan rumah jabatan kepala desa, beserta lembaga pemerintah desa, BPD, dan PKK. Juga terdapat fasilitas kesehatan puskesdes, serta fasilitas keamanan berupa poskamling lengkap disertai dengan lembaga keamanan Hansip. Juga fasilitas keagamaan masyarakat desa yaitu terdapat 6 gereja, terdapat pula sarana olahraga di desa berupa lapangan voli dan lapangan bola. Dan yang menarik terdapat lembaga kemasyarakatan yaitu LKMD dengan sarana kemasyarakatan berupa KPMD. Kondisi desa sangat akrab dengan aktivitas masyarakatnya yang peduli terhadap lingkungan. Tenggang rasa antar sesama masyarakat desa, juga gotong royong masih terlihat jelas ketika melangkahkan kaki memasuki desa yang dihiasi hamparan sawah. Suasana hangat dapat terasa ketika berada di Desa Kinatang, di mana desa yang secara topografi merupakan berbukit ini memiliki sumber mata air. Menunjang beberapa sektor yang turut membangun desa, menghasilkan tanaman padi, jagung, dan coklat pada sektor pertanian. Begitu juga pada sektor peternakan yaitu sapi, babi, dan ayam. Sedangkan pada sektor perikanan terdapat ikan mas yang dikelola oleh masyarakat. Menjadi satu desa penghasil beras juga adalah potensi industri, usaha, dan sektor perdagangan pada Desa Kinatang. Sebagian besar wilayah Desa Kinatang menggunakan genset sebagai fasilitas penerangan. Juga sarana transportasi masyarakat di desa menggunakan motor. Desa yang didiami penduduk yang memadukan sikap ramah dan tegas sekaligus kerja keras menjadi salah satu hal pendukung terwujudnya Desa Kinatang yang lebih maju. Mata pencaharian utama sebagian penduduk di desa yaitu bertani, berkebun, dan beternak.
Memajukan dunia pendidikan di bangsa dan daerah ini akan berdampak langsung pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mengatur dan mengolah kekayaan alam kita yang sungguh melimpah. Tak terkecuali di Desa Kinatang, turut mengaminkan program pemerintah tentang wajib belajar 12 tahun setara SMA, SMK, MA setingkatnya adalah salah satu jalan guna mewujudkan mimpi dan harapan itu. Terdapat beberapa fasilitas pendidikan di Desa Kinatang, yaitu terdapat bangunan sekolah dasar dan bangunan SMP. Mengenyam pendidikan yang layak adalah cita-cita yang juga digantungkan dan tentunya diinginkan masyarakat Desa Kinatang. Agar tidak ada lagi asumsi yang tertanam dalam benak bahwa pendidikan di desa hanya membuang waktu, tenaga, bahkan biaya saja. Peran pendidikan masih penting, strategis, dan patut untuk diupayakan peningkatannya, walaupun masih sering dijumpai beberapa hambatan pada fasilitas pendidikan tingkat selanjutnya. Di tengah kondisi yang terbatas, masyarakat Desa Kinatang sedikit pun tak patah semangat dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang pastinya bakal menentukan kemana arah peradaban daerah ini. Di sini salah satu upaya yang dimaksud yakni dengan menghadirkan pendidikan bukan hanya di bangku sekolah saja, tapi lebih kepada pendidikan karakter, moral, serta budi pekerti, merupakan sisi yang tak kalah pentingnya, menghargai dan melayani sesama, masih menjadi akar abadi masyarakat Desa Kinatang.
Adapun agama yang dipeluk masyarakat di Desa Kinatang, yaitu 100% beragama Kristen. Kekayaan budaya pada Desa Kinatang ditandai dengan adanya pemangku adat yang menaungi kegiatan adat istiadat masyarakat desa. Kita patut percaya terdapat nilai-nilai kebaikan pada kebudayaan yang dititipkan para pendahulu. Kesenian dan segala potensi pariwisata yang masih terjaga, membuat desa akan selalu kaya walau dengan sekelumit persoalannya, seperti beberapa fasilitas yang belum terbangun, serta perhatian berbagai pihak untuk Desa Kinatang ke depannya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Efraim. Saya salah satu PLT atau karateker yang menggantikan desa sebelumnya Pak Dianto. Saya ditugaskan sebagai karateker di Desa Kinatang, salah satu desa dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bonihau. Jadi kalau kita melihat secara umum, desa ini memang sangat tertinggal, baik dari ekonomi, pendidikan, dan juga masih ada aspek-aspek lain yang memang sangat ketinggalan. Dan desa ini memang sangat perlu perhatian. Dari sebelumnya saya sudah banyak berencana dan berpikir tentang desa ini, termasuk dalam melihat kondisi yang ada sekarang ini. Kalau kita melihat secara umum bahwa mayoritas masyarakat yang ada di Desa Kinatang, hampir 99,9% mereka itu adalah petani. Jadi sebelumnya memang ada visi dan misi yang kami sudah terapkan untuk desa ini. Visi kami yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang religius, kemudian juga maju dan adil. Jadi dari visi ini kami terapkan dalam misi kami. Misi kami yaitu meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan beriman. Itu yang pertama. Kenapa demikian? Karena agama atau religius adalah kekuatan sebagai modal integritas bagi seorang pemimpin maupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga jiwa mental itu perlu dibangun dalam pembangunan sebuah daerah. Kemudian misi yang kedua adalah meningkatkan keterampilan, kecakapan dalam masyarakat dalam sebuah pembangunan. Kenapa itu sangat perlu? Ini berkaitan dengan
SDM, berarti ini kaitannya dengan kemajuan, jadi harus ada keterampilan. Jadi bukan hanya pengetahuan tetapi juga harus terampil. Tentunya ada program-program yang diterapkan oleh pemerintah yang disinkronkan dengan kerinduan masyarakat berkaitan dengan keterampilan dan kecakapan. Kemudian yang ketiga yang menjadi misi kami adalah mengoptimalkan pelayanan umum yang berkeadilan. Artinya bahwa keseluruhan kondisi yang ada di Kinatang perlu ada sentuhan. Jadi penerapan pelayanan umum itu harus menyeluruh, merata bagi semua sendi-sendi pembangunan yang ada di Kinatang. Itu yang perlu diterapkan di desa Kinatang. Harapan kami tentunya pemerintah daerah juga kami pemerintah yang ada di desa boleh bekerja sama untuk membangun daerah desa Kinatang ini. Ada beberapa bagian yang perlu sentuhan, khususnya di bidang infrastruktur juga pembangunan lainnya seperti jalan. Karena kalau kita melihat kondisi jalan, bahwa desa Kinatang ini jarak dari jalan poros masuk ke ibu kota desa Kinatang itu kurang lebih 7 kilo. Jadi ini sangat perlu ada jembatan dan perlu pengerasan jalan, ini yang sangat prioritas sekali. Kemudian selanjutnya juga ada di bidang pendidikan, ini juga perlu penambahan guru dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan sangat perlu. Kemudian kesehatan juga kami sangat perlu dalam hal kesehatan perlu disentuhkan oleh pemerintah karena kita lihat kondisi yang ada di sana, khususnya tenaga medis. Kemudian juga listrik, ini beberapa tahun sebelumnya masyarakat sangat susah, jadi memang harus adanya listrik dan harapan kami di depan ini bisa terjawab, khususnya PLN. Kemudian dari pembangunan juga kantor desa perlu perhatian dari pemerintah untuk desa selanjutnya juga mungkin sudah bisa diprogramkan. Ya, itu mungkin secara keseluruhan gambaran dan kondisi desa Kinatang, dan harapan kami sebagai masyarakat, khususnya saya pribadi sebagai KTPA dalam, bahwa harapan kami punya kerinduan dan harapan khususnya dalam 4 aspek ini, dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, kemudian juga dalam pembinaan masyarakat, kemudian dalam pemberdayaan masyarakat, dan juga pembangunan. Tiap desa itu menarik, dengan kondisi dan potensinya yang berbeda-beda. Kitalah yang berkewajiban untuk memaksimalkannya. Keakraban yang ada lebih dari cukup untuk mengajak kita semua untuk menikmati apa dan bagaimana kebahagiaan sederhana yang kita temukan di desa yang kaya akan nilai-nilai kearifannya. Ayo ke desa Kinatang.